kita pernah punya orang tua, ternyata orang tua kita sudah meninggal. Setelah itu kita tidak melihat keadaannya, kan gitu. Wujud atau tidak wujudnya satu, itu nanti berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Terus sifat seperti panjang, pendek, warna tadi, warna kayak orang kulit putih, kulit hitam, itu kalau manusia, masih manusia itu ya, masih manusia. Terus dengan bentuk karakternya, bentuk keadaannya, mulai rambut sampai ujung kaki, itu kudrah iradah Allah. Sekali-kali bukan atas keinginan mungkinat, bukan keinginan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, sama kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan materi pelajaran kita, masih tentang sifat iradah. Kemarin belum selesai, dilanjutkan di iradah. Allah Maha berkehendak bahwasanya setiap yang terjadi pada alam semesta ini, termasuk pada diri kita, tiap keadaan yang kita tetapi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik keadaan-keadaan yang terjadi pada kita pada saat-saat tertentu semacam ini, pada saat ini kita masih sehat walafiat, pada saat ini kita menghadapi musim panas atau musim dingin atau musim hujan, itu adalah keadaan yang terjadi pada kita yang saat ini mengenai kita, ataupun sesuatu yang bersifat telah lama ada pada diri kita, berupa sifat-sifat yang menempel pada kita, keadaan-keadaan kita. Yang perlu menjadi pegangan sekali lagi bahwasanya sebenarnya semua baik berupa fisik kita, bentuk-bentuk tubuh kita, atau berupa karakter kita sebagai manusia, itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada, terus oleh Allah kita dibentuk dengan karakter yang semacam ini. Itu perlu menjadi pegangan. Jadi diperhatikan betul bahwasanya bentuk kita yang manusia semacam ini, yang hewan semacam itu, yang tumbuhan yang semacam itu sebenarnya yang tidak ada. Yang menentukan bentuk semacam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya, tidak ada yang bisa menolak kehendaknya, dan dengan karakter atau sifat yang ditetapi masing-masing. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah berkehendak. Kita lihat entah tumbuhan itu ada yang secara bentuk itu pohonnya besar menjulang tinggi, ada yang kecil, ada yang merambat, ada yang pohonnya besar buahnya kecil, ada yang pohonnya kecil buahnya besar. Itu sebenarnya sekali lagi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh yang menciptakan.
Jadi iradah, kehendak Allah, Allah Maha berkehendak semua yang terjadi pada alam semesta, itu ya sesuatu yang dikehendaki Allah. Keadaan kita semacam ini ya, kita ada banyak rasa ya, banyak rasa yang berkaitan dengan kita yang oleh Allah dijadikan sebagai manusia, punya rasa senang, rasa susah, bahagia dan yang lain, itu yang diletakkan Allah, yang dikehendaki Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa a'ada alaina barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annal mumkinati allati tata'allaqu bihal qudratu wal iradatu sittatun. Wa'alam lan ngerti ya sira annal mumkinati ing sak temene pira-pira perkara kang mungkin allati kang tata'allaqu kang berhubungan biha kelawan mumkinat apa al qudratu sifat qudrah wal iradatu lan sifat iradah sittatun iku ana 6. Rupane al wujudu wujud wal adamu lan adam utawa ora ana. Wasifatu lan pira-pira sifat katuli kaya dukur wal qasri lan pendek utawa katuli kaya dawa wal qasri lan cendhek atalan kelawan ngumpamani. Wal azminatu lan pira-pira mangsa wal amkinatu lan pira-pira panggonan wal jihadu lan pira-pira arah wal maqadiru lan pira-pira katetepan atau takdir. Watu sama lan den arani apa sittah den arani al mumkinatil mutaqabilati ing aran al mumkinat pira-pira perkara kang mungkin al mutaqabilati kang bebandingan. Faqad nazama lan teman-teman nazamake ha ing sittah sapa ba'duhum sebagiane ulama. Faqala mengko dawuh sapa ba'duhum al mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu. Al mumkinatu utai pira-pira perkara kang mungkin. Al mutaqabilatu kang bebandingan iku wujuduna wujude kita. Wal adamu lan ora ana. As-sifatu lan pira-pira sifat, azminatun lan pira-pira mangsa, amkinatun lan pira-pira panggonan, jihadun lan pira-pira arah, kada iku kaya mungkine jihad, al-maqadiru apa pira-pira takdir. Rawa riwayatake sapa astiqatu pira-pira wong kang bisa den percaya. Jadi mungkinat sesuatu yang punya potensi ada atau tidak ada yang berhubungan yang memiliki keterkaitan dengan sifat qudrah dan iradah itu disebutkan ada 6. Disebutkan ada 6. Apa itu? 1. Wujud. 2. Adam. 3. Sifat seperti tinggi atau pendek. 4. Zaman. Yang selanjutnya yang 6. Ada tempat, terus arah dan takdir. Begini, kita kembali memahami bahwasanya sesuatu yang mungkin ada atau mungkin tidak ada,
yang memiliki keterkaitan dengan kudrah dan iradah, dalam artian ada atau tidak adanya itu berkaitan dengan kemahakuasaan Allah dan kehendak Allah untuk mengadakan atau meniadakan. Dalam bab ini itu yang paling penting bagi kita untuk sebagai dasar memahami bahwasanya sesuatu itu mungkin ada atau mungkin tidak ada adalah kita menetapkan dalam pemahaman kita bahwasanya segala sesuatu itu memang pada intinya wujud atau tidak wujudnya, terus menetapi sifat apa, itu bukan kehendak dari sesuatu tersebut. Kalau kita ibaratkan pabrik, itu nanti dalam prosesnya keluar produksi seperti apa, itu bukan kehendaknya barang. Contoh kita katakan ada pabrik roti dengan rasa seperti apa, varian seperti apa, terus nanti bentuknya bagaimana, itu bukan kehendaknya roti. Paham ya? Ada roti itu yang jenis roti kacang, terus bulat. Ada roti itu yang seperti donat. Ada roti itu yang bentuknya kayak bintang dan yang lain-lain dengan teksturnya masing-masing. Itu kan bukan roti yang menentukan. Siapa? Yang membuat roti. Rasanya seperti apa, dikasih apa, yang membuat roti. Loh, kita ini maujudat yang mungkinat, sesuatu yang wujud yang mungkin ada atau tidak adanya. Itu kan bukan kehendak kita. Udah. Saya kalau diibaratkan yang kayak roti tadi, saya moro-moro wujud di dunia dengan keadaan seperti ini, dengan proses saya keluar sebagai bayi terus besar-besar dengan proses lagi. Sementara yang lain kalau kita ibaratkan kok saya bisa jadi besar karena saya makan dan yang lain-lain, itu bukan karena makannya, itu adalah proses yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya tumbuh besar. Itu tetap semuanya itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkinat ini yang tadi dibahasakan memiliki keterkaitan dengan kudrah dan iradah Allah, itu ada 6 dari segi apanya. 1, dari segi wujudnya, adanya atau tidaknya, wujud atau dari segi wujud dan adamnya. Dari segi wujud dan adamnya, kita akan melihat diri kita, keluarga kita, dan sesuatu yang di sekitar kita. Itu kan yang kita lihat adalah hanya wujudnya. Yang kita lihat ya, hanya adanya. Dalam artian apa? Kita melihat, kita merasakan sesuatu yang ada. Kita tidak merasakan sesuatu yang tidak ada. Bahkan sesuatu yang pernah ada terus setelah itu tidak ada, kita pun sudah lupa. Kita sebagai manusia, kita pernah punya orang tua, ternyata orang tua kita sudah meninggal. Setelah itu kita tidak melihat keadaannya, kan gitu. Wujud atau tidak wujudnya, 1, itu nanti berkaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Terus sifat seperti panjang, pendek, warna tadi, warna kayak orang kulit putih, kulit hitam. Itu kalau manusia, masih manusia itu ya, masih manusia. Terus dengan bentuk karakternya, bentuk keadaannya, mulai rambut sampai ujung kaki. Itu kudrah iradah Allah. Sekali-kali bukan
diciptakan atas keinginan mungkinat, bukan keinginan saya. Jadi saya itu ya seperti tadi, kayak roti tadi, dibentuk seperti apa ya terserah yang menciptakan saya, kan gitu ya. Terserah yang menciptakan saya dibentuk oleh Allah seperti apa. Wal azminah, masa, zaman wujudnya kapan atau tidak wujudnya kapan. Kayak gini, kita hidup di tahun 2000 ke atas ini. Nah, sebenarnya masalah wujud, kalau kita tentukan sudah dikehendaki wujud, kan tidak ada beda antara yang wujud di tahun 1900, 1800, 1700-an atau bahkan sebelum Masehi. Itu kan wujudnya kapan kan tergantung yang menghendaki. Paham apa enggak? Paham ya? Ya sama, mereka-mereka yang dulu oleh Allah diadakan pada tahun-tahun 1700-an, 1600-an. Iya ada ya seperti kita. Ya dengan karakter yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Paham apa tidak ini? Paham ya? Ini masalahnya saya dan bapak saya dan ayah saya dan kakek saya itu tidak punya pilihan. Bukan kita yang punya kehendak, saya itu lahir sekarang terus kakek saya di tahun 1800-an. Bukan pilihan kakek, bukan pilihan saya yang sekarang terus saya punya cucu lahir di tahun 2100-an umpamanya gitu ya. Bukan urusan saya, bukan urusan anak-anak cucu saya. Ini urusan Tuhan saya, Tuhan ayah saya, Tuhan kakek saya, Tuhan anak-anak cucu saya. Ini terkait dengan kudrah dan iradah Allah. Itu sudah ditentukan. Terus makan, amkinah, di mana? Nah, ini sudah ditentukan. Gini, dulu pernah saya jelaskan, bumi kita bahas manusia saja. Yang manusia kelihatannya keren, bisa membentuk negara, bisa membentuk komunitas. Kita kan hidup di planet yang sama, di bumi yang sama, dengan letak yang berbeda, ya, dengan letak yang berbeda. Terus Allah dengan kehendaknya memberikan kepada kita insting, inisiatif untuk membentuk kelompok-kelompok. Dulu kan bukan negara, masa lampau, manusia purba. Lihat itu membentuk kelompok, komunitas, pindah sana untuk apa? Saling melindungi, nanti cari makannya di mana, kan semacam itu dulu sebelum terbentuk komunitas yang berupa bangsa atau negara. Nah, kita hidup di planet yang sama dengan letak yang berbeda, sisi dari bumi yang berbeda, penguasanya tetap satu, Allah Ta'ala. Nah, yang memiliki bumi Allah, yang memiliki kita ini Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahakuasaannya, dengan kehendaknya memberikan kita pikiran untuk membentuk bangsa. Itu sudah ditentukan Allah. Sebenarnya kalau Allah tidak memberikan akal kepada kita, ya kita tetap seperti hewan-hewan itu loh, bergerombol tanpa aturan gitu ya, hidup kesana kemari, yang penting hidup. Cuman saja Allah memberi kita akal sehingga kita bisa membentuk bangsa, membentuk komunitas, mengatur dan yang lain-lain. Di Indonesia kita yang terletak di sini atau di belahan bumi yang mana,
itu sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sudah dikehendaki. Kembali sekali lagi, semuanya milik Allah ya, semuanya milik Allah, sudah ditentukan Allah. Yes. Wal amkinah wal jihad, ditentukan Allah. Arah ini kanan kiri, depan belakang, atas bawah, sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita ikuti lagi perkembangan ilmu modern, mungkin kita tahu posisi bumi itu di mana. Kita kan tahunya itu karena kita tinggal di sini ya. Akhirnya yang kita anggap kanan kita itu, sekarang saya menghadap ke selatan gitu ya. Saya menghadap ke selatan, sebelah kanan saya pasti barat. Kan itu. Ya karena patokannya saya tinggal di sini menghadap ke selatan. Barat saya luas banyak negara. Atau belakang atau kiri dan yang lain-lain. Itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bumi bundar ini bumi bundar bulat ini, orang yang berada di sisi lain dari tempat saya duduk ya, mengatakan jika sekarang duduk seperti saya ya, kan menghadapnya ke sana, atasnya itu kan bawah saya kan gitu ya, atasnya dia adalah bawah saya, maka ketika dia menghadap sama-sama ke selatan, sisi kanannya adalah sebelah timur kan gitu, sebelah timur. Wal maqadir dan takdir itu kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman, jadi biar nanti kita tidak bingung mikir masalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita itu berpikir tentang keadaan itu ya sesuai dengan apa yang kita pahami. Kita terkadang melihat sesuatu keputusan Allah, ketentuan Allah, baik dan buruknya itu sesuai dengan yang kita rasakan. Kita rasakan itu enak, seneng, enjoy, happy, oh baik. Kita merasa tidak happy, susah ketika keputusan ketentuan Allah itu mengenai kita, terus kita mengatakan itu tidak baik. Maka dalam agama Rasulullah, bahkan di Al-Quran itu masalah takdir dan yang lain itu baik atau tidak baik, itu ukurannya bukan sesuatu yang kita rasakan enak ndak enak, itu akhirnya menjadi keputusan kita. Yang enak itu baik, yang ndak enak itu tidak baik. Maka dikasih koridor-koridor, kasih jalan, bahwasanya mungkin bagi kita itu kita lihat itu ndak enak, tapi itulah yang baik bagi kita. Atau sebaliknya, orang melihat itu enak, bahagia dan lain, tapi itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi kita. Kan itu. Kayak semacam ini yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina semacam itu. Saya lihat itu, ya Allah, ketika orang tidak paham itu, bahkan dengan mudahnya mengatakan, saya lihat ada orang yang mengatakan gini kok, katanya maha kuasa, menolong Palestina saja tidak mampu, kayak gitu. Ada yang semacam itu, naudzubillah min dzalik. Itu adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah ya mudah toh ya. Allah kok menghendaki itu mudah. Tapi Allah bukan kok tidak menolong ketika ada hamba-hambanya, tapi itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah terjadinya. Kan kita punya keyakinan wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, rukun iman kita dengan takdir baik buruknya adalah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan sekali lagi, belum tentu itu buruk. Itu hanya pandangan kita dalam kehidupan manusia di dunia. Itu dia. Jadi Allah mengatur alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah, maka disitulah pentingnya kita tahu. Kok semuanya dibuat enak kayak di surga? Oh, kemampuan mudah. Maka di sini ada peran kita untuk membantu, baik dari finansial, ada infak peduli, atau dari segi doa. Maka di situ peran kita, dan situ adalah bagian dari kita untuk menjadikan diri kita bermanfaat dengan kemampuan kita. Paham ya? Jadi untuk masalah menolong, menjadikan orang ini yang jahat musnah, orang yang baik-baik saja yang hidup, seandainya semacam itu, kemudahan. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karakter dunia itu memang semacam ini, ada enak ada tidak enak, kan gitu ya. Itu karakter dunia karena kita masih hidup di dunia. Tentang takdir yang ada pada diri kita. Kalau kita melihatnya semuanya itu baik pada sesuatu yang bagi jiwa kita, bagi hati kita menyenangkan. Di situ kita ada pemahaman, ada keyakinan Allah memberi nikmat kita bersyukur. Pada sesuatu yang memberatkan kita, seakan-akan tidak mengenakan kita, itu ada pemahaman, keyakinan kita bahwasanya Allah menguji kita dengan sesuatu yang berat, ada sabar, kan semacam itu. Dan disitulah nanti ada hukum taklif kita, orang yang mukallaf dibebani kewajiban, hukum mukallaf bagi kita untuk melakukan kewajiban dan meninggal larangan, baik kewajiban atau larangan yang bersifat tampak atau tidak tampak, seperti ibadah yang tampak gerakannya, tampak melakukannya, kayak sholat, itu kan tampak, haji, atau yang bersifat tidak tampak. Kita syukur itu ibadah, ya. Syukur itu ibadah. Sabar itu ibadah. Disitulah letak kita mencari pahala, letak kita memaksimalkan apa yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita, terus kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang sudah terkenai beban atau mukallaf. Jadi masalah takdir, hak yang punya kehendak itu Allah Ta'ala. Loh, kok manusia punya keinginan ini ya. Terus manusia katanya Allah yang punya kehendak, kok manusia ada dibebani ketika melakukan ini dapat pahala, kalau melakukan ini mendapat dosa. Itulah yang dulu disebut dengan kasab. Hanya berusaha. Terus keinginan yang ada pada diri kita atau kehendak kita, itu pula kehendak Allah Ta'ala untuk memberikan kita kehendak, sehingga dengan pengelolaan kehendak kita, pengelolaan keinginan kita, nanti Allah memberikan kita pahala atau memberikan kita dosa. Jadi tidak lepas, saya punya keinginan, ini keinginan Allah, itu loh maksudnya. Tinggal saya punya keinginan ini, saya kelola. Keinginan saya yang benar, saya turuti apa enggak? Keinginan saya yang buruk, saya turuti apa enggak? Dan disitulah nanti ada istilah yang taat mendapatkan pahala,
yang maksiat durhaka mendapatkan dosa. Dan itu sudah kehendak Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi takdir itu kehendak Allah Ta'ala, berhubungan dengan kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti sira annal iradata ing sak temene iradah iku laha iku kedue iradah ta'alluqoni utawi ta'alluq loro. Rupane suluhiyun ta'alluq kang bangsa kepatutan qadimun kang dingin. Wa huwa utai suluhi qadim sihatu takhsisiha iku sahih nertentokake mumkinat bisyai'i kelawan perkara utawa suwi-wiji al mumkini kang mungkin fil azali ing dalam azali bijami'i makelawan sekabehe barang ya juzu kang menang apa ma'alaihi ing atase syek mungkin fazaitun mongko utai zaid atau wilu kang dukur kana iku ana iku ya juzu wenang alaihi ing atase ya juzu iku wenang apa ayakuna yen ta ana sapa zaid iku ala ghairi manatapi liyane perkara huwa kang utai zaid iku alaihi netepi ma bitibari solahiyatul iradati bitibari solahiyatil iradati kelan milang-milang kepatutane iradah fahiya mengko utawi iradah sholihatun iku kang patut li antu khossiso maring yen to nertentokake apa iradah Zaidan ing Zaid bikaunihi kelawan anane Zaid iku sultanan dadi sultan wa bikaunihi lan kelawan anane Zaid zabalan iku tukang tletong bitibari hadza ta'alluqi kelan milang-milang ikilah ta'alluq wa ta'alluqun lan ta'alluq tanjiziyun kang bangsa lestari qadimun kang dingin wa hiya wa huwa uta ta'alluq tanjizi qadim takhsisuha iku oleh nertentokake iradah azalan ing dalem azali al mumkina ing perkara kang mungkin bisifati kelawan sifat allati kang ya juzu kang menang apa allati ya juzu allati kang yakunu kang ono apa mungkin alaiha iku netepi allati bima ing dalam perkara layazalu kang ora gingsir apa ma min wujudin nyatane wujud au adamin utawa ora ana au bayadin utawa putih au sawadin utawa ireng ai takhsisuha al mumkina fil azali bi ahadil amraini kelawan salah sijine perkara lo faqat bapa ala badalan halidati kenti an muqabilihi saking bebandingane ahadil amrain. Yes. Bahwasanya ta'alluq iradah terhadap mumkinat itu ada dua, ada ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi qadim. Suluhi qadim itu kepatutan Allah dengan iradahnya untuk menentukan sesuatu, menetapi apapun yang bisa terjadi. Contohnya begini, Zaid itu sejak azali itu oleh Allah sudah bisa saja ditentukan menetapi seandainya tinggi atau pendek, hitam atau putih, ya itu bisa saja. Atau sudah ditentukan kaya, miskin, usianya berapa, hidup di mana, masih memungkinkan. Itu suluhi qadim. Ada yang tanjizi qadim. Tanjizi qadim itu Allah sejak azali sudah menentukan Zaid itu tinggi, berarti meniadakan yang pendek. Zaid itu putih, berarti tidak hitam. Sudah ditentukan sejak azali. Jadi sebelumnya itu bisa saja Allah menghendaki tinggi atau pendek, putih atau hitam, kaya atau miskin, hidup di Indonesia atau di luar, sesaja. Tapi ternyata Allah memilih, berkehendak untuk mewujudkan Zaid itu tinggi, putih, hidup di Indonesia, kaya, tempatnya di sini. Itu pun sudah ditentukan sejak azali. Paham ya? Yes. Itu sejak azali sudah ditentukan Allah Ta'ala. Pokoknya begini, ini mungkin
contoh termudah begini. Ada seorang insinyur pembangunan, bisa membangun gambar dan yang lain ya, insinyur. Dia bisa, terus dia mampu, dia juga punya keinginan. Akhirnya di bulan 1 dia menggambar rancangan bangunan. Dia bikin 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai bisa. Tapi di bulan itu dia sudah menentukan bikin 3 lantai. Paham ya? Jadi ada kemungkinan 1, 2, 3 sampai 10 lantai, ada kemungkinan. Tapi di saat itu dia memilih membuat gedung yang 3 lantai. Luasnya berapa? Luasnya berapa? Modelnya seperti apa? Sudah ditentukan semua. Dan di situ sudah ditentukan nanti untuk pondasinya dalamnya seperti apa, pakai tiangnya seperti apa, nanti bahan-bahannya, besinya yang berapa, semennya yang apa, pasirnya yang apa, sudah ditentukan semua. Nah, dia punya keinginan mewujudkan gambarnya membangun itu di bulan 6 seumpama. Di bulan 6. Dia masih di sini pun pula bisa menentukan dia membangun di bulan 5, bulan 6, 7, 8 masih memungkinkan, tapi dia memilih di bulan 6. Maka ketika di bulan 6 dia mulai merealisasikan, dia ya mampu ya berkehendak untuk menentukan di bulan 6 itu mewujudkan apa yang dia gambar. Sudah ada prototipenya gitu ya. Jadi mulai bikin pondasi, sudah semuanya sudah tertulis semuanya, sudah ditentukan. Dan bahan-bahannya ada semuanya. Besi yang berapa semua sudah ditentukan. Jadi pas saat pembangunan itu tinggal semuanya sudah ditulis. Paham ya? Itu sampai bikin atapnya nanti gentingnya seperti apa sudah ditentukan semuanya. Maka ketika wujudnya untuk mewujudkan rumah tadi mengikuti apa yang sudah ditentukan sejak bulan 1. Dan dunia ini serta isinya sampai yaumil qiyamah sudah ditentukan Allah sejak azali. Sejak azali sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengisi dunia ini, bumi ini, makhluknya seperti apa, saya keturunan dari mana sampai nanti keturunan anak-anak saya, cucu saya sampai kiamat sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditetapkan Allah taala. Siapa saja makhluk yang dikehendaki Allah untuk wujud di dunia ini, semua anak siapa saja itu ya, makhluk siapa saja, entah yang muslim entah yang non muslim, semua pilih Allah, semua sudah ditentukan Allah. Ini nanti punya ini nikah sama ini, punya anak ini, terus ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada yang wujud ila yaumil qiyamah kecuali semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Teman-teman yang saya cintai, itu dulu pengajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga dimudahkan Allah untuk memahami ya. Kita berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Semacam ini ngajinya memang agak berat ngaji tauhid ya. Agak berat ngaji tauhid. Mudah ya ngaji HP itu aja. Tuladan HP itu ringan, tak usah mikir apalagi zaman sekarang ini. Rahman-Rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.